Jadi Bapak Ibu untuk Satuan Pendidikan Dasman, nanti Bapak Ibu bisa login ke dalam platform rapor pendidikan, lalu Bapak Ibu bisa pilih di bagian fitur ini tindak lanjut Bapak Ibu. Di sini nanti ada tindak lanjut, lalu Bapak Ibu klik, nanti di sini akan terlihat bahwa ada yang bisa diunduh. Di bagian atas itu ada laporan dari capaian satuan pendidikan tersebut. Lalu nanti di bawahnya ini ada rekomendasi PBD. Nah, jika Bapak Ibu klik di rekomendasi PBD ini, akan ada 2 file yang dapat Bapak Ibu unduh. Yang pertama itu adalah lembar rekomendasi PBD yang seperti ini. Jadi nanti ini ada 3 dokumen, tadi yang seperti saya sampaikan, Bapak Ibu ada laporan rapor pendidikan, sesuai dengan capaian satuan pendidikan masing-masing. Lalu ada lembar rekomendasi PBD, yaitu lembar ini, dan nanti ada uraian kegiatan ARKAS. Jadi nanti ada 3 dokumen Bapak Ibu. Ini untuk uraian kegiatan ARKAS. Nah, apa sih yang harus dilakukan dengan ini Bapak Ibu? Nah, ini di sini ada prioritas rekomendasi. Jadi tadi yang seperti sudah dijelaskan, dengan adanya fitur otomasi rekomendasi PBD ini Bapak Ibu, jadi kan kalau dulu kita memakai analogi laporan rapor pendidikan itu seperti hasil medical check up. Jadi hasil medical check up, tapi setelah itu bingung apa yang harus dilakukan. Jadi misalkan saya sakit asam urat, saya tuh harus apa gitu loh. Jadi kalau dulu bingung saya harus apa, dengan adanya fitur baru ini maka dari digunakan algoritma dan dengan formulasi, maka didapatkan 5 prioritas rekomendasi Bapak Ibu. Jadi di sini ada 5 prioritas rekomendasi yang bisa kita lihat di sini. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, lalu di sini ada seluruh rekomendasi, ada 27 seluruh rekomendasi di sini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa saya ke file yang satunya lagi sebentar. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah di lembar kedua, prioritas rekomendasi. Jadi Bapak Ibu, kalau rekomendasi ini kita bisa lakukan editing. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita menambahkan rekomendasi ini, lalu mengurangi, tapi menguranginya itu apakah mengurangi satu indikator atau mengurangi sebagian dari benahi ini Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya, jadi kan ini kondisi ini yang tahu kondisi satuan pendidikan itu pasti Bapak Ibu dari satuan pendidikan. Jadi misalkan Bapak Ibu merasa, oh saya merasa bahwa indikator karakter ini perlu ditambahkan. Nah, jadi dalam rekomendasi ini Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi Bapak Ibu bisa copy, Bapak Ibu masukkan ke dalam lembar kedua. Nah, lalu Bapak Ibu mungkin merasa nanti di kemampuan numerasi ini, di indikator pertama ini, oh Bapak Ibu merasa bahwa oh kayaknya ini 3 benahi ini tidak terlalu cocok dengan kondisi satuan pendidikan saya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa hilangkan dari sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya berfokus untuk membenahi 2 ini, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, lalu nanti setelah dari sini Bapak Ibu bisa melihat ke lembaran uraian kegiatan ARKAS. Nah, apa yang harus dilakukan dari sini Bapak Ibu? Kalau kita lihat tadi, ini maaf saya agak bolak-balik ke sini Bapak Ibu. Jadi kan ini untuk benahi 1, ini kan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Nah, di sini itu dibenahi 1. Nah, di sini kita lihat, oh ini peningkatan kualitas guru kelas dan mata pelajaran. Ini sebetulnya ini deskripsi benahinya itu cocok dengan yang tadi ada di sini Bapak Ibu. Sudah sesuai. Nah, lalu kita lihat nama kegiatannya apa.
Nah, setelah itu Bapak Ibu tambahkan kolom di sini Bapak Ibu. Kalau tadi kan ketika kita mengunduh, kolomnya hanya sampai di kolom H. Nah, Bapak Ibu tambahkan kegiatan di sini. Jadi untuk meningkatkan itu, kita buat kegiatan peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran. Lalu kita adakan kegiatan berbagi pengetahuan antar guru terkait numerasi. Nah, lalu kita masuk lagi Bapak Ibu, kita masuk lagi ke lembar kerja ARKAS. Nah, ini kita masukkan benahi yang kita pilih itu, tadi di lembar sebelumnya, itu ada pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Nah, lalu kegiatannya apa? Kegiatannya itu tadi peningkatan kualitas guru kelas dan mata pelajaran. Nah, lalu di sini nanti kita berikan detail penjelasan kegiatannya itu apa. Nah, kita karena itu terkait dengan numerasi, jadi kita mau melakukan pelatihan guru mata pelajaran yang terkait numerasi. Lalu kita buat ini untuk rincian belanjanya itu apa? Oh, kita butuh kertas. Jadi dalam setahun itu kita untuk kegiatan pelatihan guru mata pelajaran, kita butuh 5 rim kertas dengan harga satuannya berapa. Nah, lalu kita butuh honor pelatih. Misalkan Satuan Pendidikan Bapak Ibu ingin melakukan 4 kali pelatihan dalam 1 tahun. Nah, ini misalkan harga satuannya berapa, ini adalah biaya yang dibutuhkan dalam 1 tahun. Nah, lalu akan ada snack, ini kira-kira 40 kotak dalam satu tahun, lalu ini totalnya berapa. Nah, lalu nanti Bapak Ibu kembali lagi ke lembar rekomendasi ini. Nah, lalu Bapak Ibu mau berfokus ke penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Nah, lalu Bapak Ibu lihat lagi di uraian kegiatan ARKAS yang ada di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan deskripsi benahinya itu, berarti misalkan kita pilih pengadaan bahan referensi. Nah, lalu Bapak Ibu tambahkan di sini. Jadi, pengadaan bahan referensi, lalu melakukan rapat mingguan menggunakan modul numerasi. Nah, dari sini kita masukkan kembali ke dalam lembar kerja ARKAS. Nah, di mana untuk penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar itu, kita mau kegiatannya adalah pengadaan bahan referensi. Lalu untuk penjelasan kegiatannya, kita lakukan pembelian materi buku modul yang terkait dengan numerasi. Nah, lalu ada berapa buku yang kita anggarkan dalam 1 tahun. Nah, di sini kita tulis berapa buah dan total anggaran yang dibutuhkan berapa. Jadi Bapak Ibu untuk lembar kerja ARKAS ini sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi ke lembar rekomendasi PBD. Jadi kalau misalkan dana BOS yang Bapak Ibu miliki dalam 1 tahun tidak cukup, ini nanti bisa diedit lagi Bapak Ibu, disesuaikan lagi. Jadi semua rekomendasi PBD ini sebetulnya basisnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dari satuan pendidikan, lalu dari sumber dayanya juga, dan dari anggaran yang dimiliki Bapak Ibu. Jadi semua bisa disesuaikan tergantung dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, lalu nanti setelah itu dari lembar kerja ARKAS ini yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi ARKAS Bapak Ibu. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya sarankan adalah begitu Bapak Ibu mengunduh rekomendasi PBD ini, Bapak Ibu mohon agar Bapak Ibu dapat membaca dulu panduannya. Nanti akan ada panduannya di halaman pertama ini Bapak Ibu bisa dilihat dulu, dibaca dulu. Lalu prioritas rekomendasi ada 5. Lalu Bapak Ibu melihat seluruh rekomendasi.
Lalu Bapak Ibu berfokus pada lembar 2, prioritas rekomendasi. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan dan mengurangi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Lalu masuk ke uraian kegiatan ARKAS yang disesuaikan dengan kegiatan yang tadi kita sudah buat di sini Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya dimasukkan ke lembar kerja ARKAS. Lalu setelah dari sini, jika dari total anggarannya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam aplikasi ARKAS. Begitu Bapak Ibu kalau untuk satuan pendidikan Dasman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai satuan pendidikan lembar PBD untuk satuan pendidikan PAUD Bapak Ibu. Nah, ini adalah, jadi caranya itu sama seperti tadi, yaitu ketika Bapak Ibu login ke platform rapor pendidikan. Jadi memang dulu begitu setelah launching rapor pendidikan ini, memang PAUD itu karena tidak mengikuti asesmen nasional, PAUD ini tidak memiliki laporan sama seperti jenjang dasar dan menengah. Nah, tapi kali ini Bapak Ibu jika ingin mengunduh lembar PBD, kami sarankan agar Bapak Ibu dapat login ke platform rapor pendidikan, lalu Bapak Ibu masuk ke tindak lanjut. Di sini ada fitur tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa klik indikator rapor pendidikan di sini. Nah, apa sih yang dapat kita lihat dari indikator rapor pendidikan? Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada indikator untuk PAUD, indikator dimensi D dan E sebagai transformasi sekolah menuju PAUD berkualitas. Bapak Ibu bisa baca di sini banyak penjelasan mengenai indikator-indikatornya Bapak Ibu. Ada sekitar 20 halaman. Nah, lalu di bagian bawahnya Bapak Ibu unduh lembar PBD. Nah, lembar PBD-nya itu seperti apa sih? Nah, lembar PBD-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi pertama-tama Bapak Ibu mohon dibaca dulu, dibaca aku ini. Jadi di sini terlihat jelas penjelasannya. Nah, lalu untuk melakukan PBD itu, untuk PAUD itu ada 4 lembar yang harus diisi Bapak Ibu. Nah, jadi ada 4 lembar. Yang pertama adalah evaluasi diri. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke evaluasi diri. Nah, Bapak Ibu juga bisa baca dulu apa sih yang perlu dipahami tentang evaluasi diri. Nah, lalu ini ada tabel indikatornya. Nah, lalu Bapak Ibu kalau scroll ke bawah, ini adalah tabel evaluasi diri ini jadi bertujuan membantu satuan PAUD untuk melakukan evaluasi diri. Jadi satuan PAUD itu mengisi sendiri karena satuan PAUD tidak mengikuti asesmen nasional ini, Bapak Ibu. Jadi lembar ini harus diisi sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Jadi sejujur-jujurnya, serela-relanya gitu, sesuai dengan kondisi satuan PAUD. Jadi di sini itu Bapak Ibu di setiap indikator ini Bapak Ibu tuh bisa melihat. Jadi di sini ada penjelasannya, apakah bisa memilih lebih dari satu atau tidak. Nah, ini saya kasih contoh Bapak Ibu untuk indikator D1. Jadi kita isi di sini, nanti akan terlihat Bapak Ibu. Kalau misalkan hanya ada 2 yang terisi, maka dia hasil evaluasinya perlu pengembangan. Nah, lalu kalau kita isi lagi, ini nanti kondusif. Nah, atau kalau terisi semuanya, maka akan prima. Nah, oke. Lalu nanti diisi sampai bawah, Bapak Ibu. Jadi ini agak lumayan panjang, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat bahwa ini apakah nanti diisinya hanya 1, di sini ada penjelasannya. Jadi untuk setiap indikator ini nanti akan ada penjelasannya apakah Bapak Ibu bisa mengisi lebih dari 1 ataukah hanya diisi 1 Bapak Ibu. Jadi ini masih terus ke bawah sampai elemen yang di bawah. Ini indikator dimensi E. Nah, jadi Bapak Ibu untuk lembar evaluasi diri ini Bapak Ibu harus mengisinya sampai selesai Bapak Ibu. Jadi ini sampai ada halaman di
baris 212 Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu tidak mengisi dengan lengkap, maka nanti di lembar 2 ini datanya tidak akan masuk Bapak Ibu. Jadi dari lembar 1 evaluasi diri ini akan otomatis masuk ke dalam lembar 2 identifikasi. Nah, kalau untuk tadi ini ada 4 prioritas, memang ini adalah prioritas dari PAUD. Jadi ini yang merupakan fokus perencanaan yang disarankan untuk dijadikan indikator prioritas Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang berwarna merah ini adalah tadi yang Bapak Ibu nilai sesuai dengan evaluasi diri. Jadi tadi ada warnanya merah tergantung dengan capaiannya. Ini ada warnanya biru, hijau, dan biru. Nah, lalu dari sini ini agak mirip dengan untuk lembar PBD untuk dasaran menengah. Nah, jadi 4 ini disarankan untuk masuk. Berapa banyak sih yang boleh dipilih? Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kita sesuaikan lagi dengan sumber daya di satuan PAUD. Nah, jadi sebetulnya boleh lebih dari 4. Jadi maksimal sebetulnya 5, tapi jika sumber dayanya memang sudah baik, boleh dipilih lebih dari 5, akan tetapi jangan lebih dari 10 Bapak Ibu. Jadi difokuskan dulu kepada mungkin kita buat 5 gitu Bapak Ibu, kita tambahkan. So menurut Bapak Ibu mungkin ini kalau di lembar PBD PAUD ini tidak diurutkan sesuai seperti algoritma seperti tadi di Dasman Bapak Ibu. Jadi ini tidak diurutkan berdasarkan skor atau apa. Jadi Bapak Ibu bisa pilih. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa pilih, Bapak Ibu tambahkan ke dalam sini gitu. Nah, lalu kita lanjut Bapak Ibu setelah memilih fokus perencanaannya apa. Jadi kalau untuk memilih fokus perencanaan di sini tidak bisa copy paste Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pilih, ini ada drop down. Nah, Bapak Ibu klik, terus Bapak Ibu sesuaikan dengan di tabel 3. Nah, lalu kita masuk ke lembar berikutnya. Nah, di sini tadi kan ada 4 indikator prioritas Bapak Ibu. Nah, ini ada diberikan akar masalahnya apa gitu. Nah, lalu di sini ada dari akar masalah itu apa saja sih kegiatan benahinya gitu. Jadi ini ada pilihannya di sini yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam tabel yang disediakan Bapak Ibu. Jadi tadi ada selanjutnya di lembar ini, Bapak Ibu bisa copy paste dari lembar identifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste. Bapak Ibu pindahkan ke dalam sini. Ke dalam tabel 7 ini, diidentifikasi. Lalu refleksinya akar masalahnya apa. Nah, untuk D1 tadi Bapak Ibu bisa lihat di tabel di atasnya Bapak Ibu. D1 itu akar masalahnya kira-kira apa ya? Nah, di sini ada akar masalahnya. Satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan, bisa copy paste juga akar masalahnya di sini Bapak Ibu. Bisa dipindahkan. Nah, lalu untuk benahinya. Nah, benahi itu tadi ada kolom di atas Bapak Ibu. Kalau satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran itu, benahinya tuh seperti apa? Nah, nanti kegiatan benahinya Bapak Ibu bisa pilih. Apakah menurut Bapak Ibu kegiatan benahinya ini lebih cocok yang mana Bapak Ibu? Jadi misalkan Bapak Ibu pilih kegiatan benahinya itu yang bagian atas, kegiatan belajar bersama untuk penguatan kualitas perencanaan pembelajaran. Nah, lalu kegiatan RKS-nya apa? Nah, ini nanti yang akan dipindahkan ke sini Bapak Ibu, ke lembar 4. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa copy, benahi dan kegiatan RKS-nya apa. Lalu Bapak Ibu pindahkan di sini, penyusunan dokumen perencanaan, lalu deskripsi rincian belanjanya itu apa yang dibutuhkan. Jadi misalkan butuh kertas untuk dokumen perencanaan pembelajaran, lalu Bapak Ibu butuh kertas 5 rim, lalu totalnya 500.000. Lalu ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu untuk
item-item yang lain yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan tenaga pendidik di sekolah Bapak Ibu. Jadi bisa berdiskusi mengenai apa ya yang bisa dibenahi gitu dari indikator prioritas di sini Bapak Ibu yang nanti bisa dimasukkan ke dalam rancangan RKAS. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PAUD ini Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah unduh di platform rapor pendidikan, lalu diisi lembar evaluasi diri. Lalu jangan lupa file ini disimpan Bapak Ibu. Untuk yang Dasman juga jangan lupa file ini disimpan, lalu nanti diterapkan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk lembar ini, untuk yang PAUD, khusus untuk PAUD, bisa diunduh di PAUDpedia Bapak Ibu. Begitu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi untuk Dasman dan PAUD.